Ya, Assalamualaikum Sagitarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Sagitarius. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang pada akhirnya menikah dengan Sagitarius gitu. Dan ini saya tarik tentang energi, karakter dan zodiaknya secara bersamaan gitu ya, itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Dan ini timeless, waktunya kapan aja. Kalau kalian buka channel ini atau readingan ini, kalau memang resonate ya ini untuk kalian gitu kan. Itu oke, langsung kita readingkan aja. Untuk kartu yang muncul pertama ini ada stok. Di hubungan kalian otomatis ini saya tarik energinya dia ya, energinya dia ke Sagitarius gitu ya, atau energinya dia sendiri dulu mungkin yang ada di dianya, dan kemudian ke Sagitarius seperti apa gitu kan, itu ya, secara bersamaan dengan karakternya juga nanti gitu. Oke, di sini ada stok, di energinya dia ini ada perubahan-perubahan tersendiri atau ada pertumbuhan ya, pertumbuhan tersendiri di energinya dia gitu. Ada pembaruan mungkin ya, seperti itu. Atau ini mungkin orang baru di hubungan kalian, atau orang lama yang memperbaiki atau memperbaharui hubungan lagi. Ya, kalian sesuaikan aja energi di sini gitu ya. Itu dan di sini apa namanya? Untuk seseorang ini saat ini lagi ada proses pertumbuhan ya, ada grow di situ gitu. Energinya dia seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada the ship, ini kalian hubungannya LDR, kalian beda tempat tinggal ya, beda tempat tinggal, beda kota, provinsi atau bahkan negara, yang pasti kalian LDR di sini. Itu ya. Itu entah kalian ini sudah pernah ketemu atau belum, yang pasti di energi kalian ini kalian nggak ada satu tempat gitu ya, nggak berada dalam satu tempat dengan seseorang ini gitu. Ya, itu. Dan di sini untuk karakter dianya ini seseorang yang kalau ingin mencapai suatu tujuan ya dia fokus untuk mencapainya gitu, orangnya seperti itu sih. Jadi optimis untuk menuju pergerakan ke depan gitu ya, orangnya seperti itu. Yang pasti di hubungan asmara di kalian pun juga dia akan datang ke Sagitarius gitu, menemui Sagitarius untuk mewujudkan keinginan kalian berdua untuk adanya pernikahan kan gitu ya, seperti itu. Yang pasti dia ada progres ke depan atau ada pergerakan ke depan untuk menuju ke Sagitarius untuk menikah dengan Sagitarius gitu. Orangnya seperti itu ya. Entah kalian ini feminin atau maskulin, kalian sesuaikan aja di sini gitu kan. Itu. Kalau misalkan kalian yang feminin ya kalian menunggu dia datang gitu, begitu. Kalau kalian yang maskulin ya otomatis kalian akan datang ke dia kan gitu ya. Kalian sesuaikan aja dengan energi the ship ini gitu kan. Itu. Dan kemudian di sini ada the book. Dia untuk saat ini ya, untuk saat ini dia lagi mengamati ya, lagi mengamati hubungan kalian seperti apa, bagaimana ke depannya gitu kan. Dia lagi dalam proses mengamati gitu, atau menganalisa mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti dianya ini saat ini lagi mengamati dari jauh gitulah ya, karena kalian LDR gitu. Itu dan di sini karakter dia ini sosok yang tertutup, orangnya misterius gitu ya. Itu istilahnya mungkin dia lagi berproses di pendidikannya itu, atau di apapun itu yang menyangkut tentang buku, tentang ilmu pengetahuan mungkin seperti itu ya. Itu dia sosok yang misterius. Dengan buku ini pun juga dia sebenarnya seseorang yang pintar ya, pintar, cerdas, atau mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri di dianya, tetapi
dia nggak memperlihatkan ke orang lain gitu ya, itu. Dia nggak suka memposting apapun itu di sosmed gitu ya, karena misterius itu kan seperti itu ya. Jarang ya, jarang atau mungkin bahkan nggak sama sekali itu. Dia nggak suka dengan posting atau, ya posting apapun itu gitu ya di story-story sosmed kan gitu. Itu sih, orangnya seperti itu, tipe yang misterius, karakternya misterius di sini. Introvert mungkin ya orangnya gitu. Itu, dan, di sini ada the owl. Owl ini, untuk apa ya, insting, intuisi, feeling-nya kuat di sini. Dia untuk, berhubungan dengan Sagittarius ini menggunakan hati ya, menggunakan insting, intuisi, feeling gitu ya, dan tepat biasanya ya. Itu jadi mungkin Sagittarius misalkan mau membohongi dia pun juga susah karena dia udah tahu duluan, mungkin seperti itu ya. Itu, karena seseorang yang mempunyai insting, intuisi, feeling tepat itu seperti itu. Susah untuk dibohongi gitu, misalkan ada yang mau membohongi kan gitu. Itu ya, itu yang pasti, dia, dari sisi perasaan itu peka, insting, intuisi, feeling-nya kuat dia, dan dia juga seseorang yang cerdas ya, cerdas dalam mengelola emosi dia, cerdas dalam mengelola, proses kehidupan dianya gitu ya. Karena dengan the owl ini, burung hantu ini kan berputarnya kepala ke belakang itu kan 180 derajat gitu. Jadi, bisa ngelihat di belakangnya juga gitu kan. Misalkan ada yang membohongi dari belakang ya dia tahu kan gitu ya, seperti itu ibaratnya gitu kan. Itu, dan, dengan orang yang seperti ini pun juga dia bisa menarik garis masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Orangnya seperti itu. Gitu ya, istilahnya mempelajari atau menganalisa atau mengambil suatu, suatu hikmah, suatu, kejadian itu, hikmahnya seperti apa gitu ya, dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang seperti apa. Itu orangnya seperti itu ya, dengan energi owl di sini gitu. Ya, itu dari karakter dia, dan, mungkin di sini untuk, di hubungan kalian ini ya, dia menggunakan itu karena kalian LDR, otomatis kan, lewat sosmed ya. Jadi cara menilai dia, mengamati dia ya dengan kepekaan dianya, dengan insting, intuisi, feeling-nya dia gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian video call nih gitu, dia, melihat dari video call pun juga dia sudah ngelihat karakter Sagittarius seperti apa, orangnya bagaimana gitu kan. Bener nggak yang Sagittarius ucapkan. Nah, seperti itu ya, dia mengamati dengan cara seperti itu gitu. Atau misalkan kalian nggak video call ya mungkin dengan telepon gitu kan, dia, dari nada Sagittarius pun juga dia sudah tahu gitu ya, pinter untuk, menganalisa dari segi suara gitu. Orangnya seperti itu. Kalau kalian, komunikasinya lewat telepon kan ya, otomatis kan suara yang didengar, yang dilihat kan gitu, yang difikirkan juga, karena untuk melihat secara indera kan, secara indera mata kan nggak bisa kan gitu ya, itu kalau lewat telepon kan gitu. Kalau, apalagi lewat chat WA mungkin ya, chat di sosmed itu kan dari tulisan-tulisan pun dia juga tahu. Sagittarius itu keinginannya apa sih, orangnya bagaimana sih gitu ya, karakternya bagaimana, nah gitu. Itu dia istilahnya dengan energi insting, intuisi, feeling kuat ini bermainnya seperti itu ya, gitu. Itu untuk, proses di dianya seperti itu. Dengan kelebihan yang ada di dianya, dengan, insting, intuisi, feeling-nya dia ini, di kehidupan dia, saat ini ya lebih bersinar. Di sini ada the sun ya, otomatis, lebih ada kebersinaran di dianya gitu. Karena bisa memberikan itu mungkin, dengan pekerjaan dianya atau karir dianya di bidang itu yang membutuhkan, insting, feeling ya, seperti itu, atau kecerdasan dianya yang
tidak semua orang bisa mungkin seperti itu ya. Dia justru lebih bersinar dengan kemampuan dianya yang seperti itu gitu ya. Itu cara mengamati dia gitu, menganalisa semuanya gitu ya. Dia mempunyai kelebihan itu dibanding orang lain mungkin seperti itu. Itu sih ya. Dan di sini dia lebih bersinar untuk saat ini karena lebih memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang dengan energi itu gitu kan. Itu ya. Dan di sini orangnya juga bekerja keras juga. Jadi ada suatu tindakan yang nyata dan tindakan yang ada dalam hati gitu kan. Inner beauty biasanya ada di dianya ya, dengan energi itu gitu ya. Karena dia bersinar otomatis kan mempunyai kebersinaran itu dari dalam kan gitu ya. Itu dari kebaikan-kebaikan dianya mungkin dengan kelebihan dianya yang ada insting intuisi feeling, ada kecerdasan dia, kemudian digunakan dengan jalan yang baik, otomatis kan muncul di dalam di inner beauty-nya dia, dan aura kebersinaran itu ada di dia gitu ya, seperti itu. Dan mungkin dia juga istilahnya sudah dikenal banyak orang mungkin seperti itu dengan kelebihan dia ini gitu ya. Itu Oke. Dan di hubungan asmara, yang menyangkut hubungan asmara kalian ya, ini si dianya lagi kayak mengamati, menilai dengan hati tentang kelebihan-kelebihan yang ada di Sagittarius, atau mungkin tentang jalan keluarnya untuk pengamatan ini, apa yang dia dapat gitu ya. Bukan dia menginginkan untuk hanya kelebihan aja yang diambil dari Sagittarius, itu enggak, tetapi dia lebih melihat positifnya Sagittarius seperti apa gitu ya. Dan orang-orang yang bisa melihat sisi positifnya itu istilahnya akan lebih menghargai Sagittarius ya. Orangnya seperti itu gitu ya. Enggak menjudge sisi negatif Sagittarius, enggak gitu, tetapi lebih ke melihat positifnya, kelebihan-kelebihannya. Jadi dia lebih ke menghargai Sagittariusnya gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada office. Dia lagi fokus ke karir keuangan, bisnis usaha dia yang mungkin saat ini lagi ada perubahan-perubahan tersendiri gitu ya. Itu dia lagi fokus ke situ. Dan dengan energi office ini pun juga karir dia mapan sebenarnya ya. Karir dia mapan, mungkin berkarir di suatu instansi atau institusi kepemerintahan ya, terkait gitu, ASN, PNS, atau aparat keamanan mungkin, atau apapun itu, yang pasti di karir dianya mapan di sini. Mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri juga bisa ya, itu yang pasti. Atau mungkin berkarir di perusahaan swasta tetapi dia sudah mapan di situ, bisa juga ya. Itu, atau apapun itulah karir kalian ya, dimanapun itu gitu. Cuman di sini di energi karir dianya ini ada perubahan tersendiri di situ. Mungkin dia harus ada peningkatan di situ, bisa juga. Yang pasti dia fokus ke karir keuangan untuk saat ini ya. Gitu. Dan kemudian di sini ada Legi. Legi ini kunci kebahagiaan itu ada di dianya. Karakter dia seperti itu gitu ya. Istilahnya kayak kalau dia bahagia, dia bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain. Mungkin prinsipnya seperti itu dianya ya. Itu jadi orangnya meskipun orangnya tertutup ya, orangnya misterius, tetapi kalau untuk memberikan kebahagiaan ke orang lain, dia tangannya terbuka gitu ya. Istilahnya kayak siap untuk membantu gitu ya, siap untuk memberikan memberikan bantuan gitulah ya, seperti itu. Yang pasti di sini orangnya pinter untuk menempatkan ya, untuk menempatkan di mana dia harus diam dan di mana dia harus berbicara. Itu orangnya seperti itu ya, dengan energi ini gitu. Yang pasti dianya ini ada sisi di mana dia harus
harus harus berbicara dan harus diam itu dia tahu gitu, tahu waktu gitulah ya untuk diam atau berbicara di sini gitu ya. Itu yang pasti dia bisa menghandle energi dia sendiri gitu, itu sih itu ya. Dan kemudian di sini untuk tadi ya segi office tadi saya tambahin di sini untuk office ini karena dia mempunyai karir yang mapan ya, otomatis dianya saat ini lebih ke lebih ke fokus di situ, benar-benar fokus ke karir saat ini gitu ya, kerja kerasnya di situ gitu. Seperti itu. Yang pasti di sini lebih ke kemapan lah ya, kemapan dari segi karir gitu. Itu. Dan mungkin agak ego, tapi egonya di sini saya lihatnya egonya ego positif sih. Kalau misalkan di sini misalkan dia mau diajak ngomong, tapi kalau dia nggak berminat untuk ngomong ya dia nggak akan mau ngomong gitu kan, seperti itu ya. Itu. Jadi istilahnya sisi egonya ada di situ gitu. Tapi kalau dia mau berbicara ya itu sebisa mungkin yang bisa membahagiakan orang lain ya, tidak menyakiti orang lain gitu, seperti itu sih dengan energi Tegi ini. Karena ini kan kunci tapi ada sarang burung dan kok sarang apa sih ya sarang ya, tempat burung tuh apa gitu yang pasti terbuka lah ya ini apa namanya tuh, sangkar. Astagfirullahaladzim ya, maaf ya mau bilang sangkar, sarang itu kan kecil ya, itu sangkar. Di sini sangkar burungnya ini terbuka, gambar kartunya ya itu, dan ada bunga di dalam. Jadi kayak dia itu misalkan mau mengatakan apa yang ingin dia katakan ya sebisa mungkin yang bisa membahagiakan gitu, yang enggak yang enggak menghina, yang enggak menjudge, yang bukan perkataan yang jelek gitu ya, bukan perkataan yang buruk gitu. Dia menginginkan untuk berbicara yang lebih baik gitu ya, seperti yang bisa membahagiakan orang lain, yang bisa orang lain agar tidak tersinggung. Nah seperti itu gitu ya, arahnya seperti itu. Jadi kayak mempunyai energi ego itu di situ, mau berbicara atau enggak itu prosesnya ada di dianya gitu, seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada kompas, ini arah ya, arahnya untuk semua proses, karena ini temanya seseorang yang pada akhirnya menikah dengan Sagittarius ya, arahnya untuk adanya pernikahan ya ke Sagittarius gitu ya. Itu, dan dia optimis untuk menuju suatu hal yang ingin dia capai, ingin dia wujudkan, yaitu menikah dengan Sagittarius di sini ya. Dia nggak melihat kanan kiri lagi gitu, seperti itu. Dia fokus untuk mencapai tujuan menikah dengan Sagittarius di sini ya. Dengan karakter ini pun dia seseorang yang kalau mempunyai tujuan ya fokus ke tujuannya gitu, optimis untuk ke tujuan gitu orangnya. Dan kemudian di sini ada Lete, ini mungkin di hubungan kalian ini sudah ada komunikasi atau informasi atau kabar atau apapun itu yang resmi. Kayak kalian ini sudah memberikan suatu komitmen mungkin ya, komitmen atau pembicaraan tentang adanya surat atau akte yang resmi yang sudah di ACC, sudah ditandatangani gitu ya, sudah ada hitam di atas putihnya gitu. Mungkin kalian sudah ada ini gitu di pembicaraan kalian ya itu, dan kalian hanya tinggal mewujudkan secara realitas saja, mungkin seperti itu. Dianya ini seperti itu ya gitu. Jadi lebih ke lebih ke dia memberikan informasi yang resmi gitu lah ya, informasi yang serius gitu untuk ke Sagittarius ya itu. Ini tadi energinya dia ya, energi karakter dianya gitu ya,
Mungkin saya tadi ada yang salah bahwa ini karakter Sagittarius, enggak, ini bukan. Ini karakter dianya. Tadi saya ngambil tema tentang energi dan karakter dia gitu ya. Kalau misalkan tadi salah saya reading gitu ya. Itu saya koreksi di sini, ini energi dan karakter dianya seperti itu gitu ya. Itu dan nyampe ke letter ini ya, ada informasi resmi yang dia berikan ke Sagittarius, yaitu komitmen untuk adanya pernikahan itu ya. Kalian sudah membicarakan itu, yang pasti dikomunikasi lah ya. Itu tinggal dia datang untuk merealisasikan gitu. Dan kemudian di sini dengan adanya letter ini, karakter dia ini sosok yang kalau misalkan ada suatu hal itu dibicarakan dengan serius gitu ya. Itu orangnya kayak nggak mau main-main kalau masalah ingin ada tujuan serius itu. Dia untuk pembicaraan nggak mau main-main gitu. Dia lebih ke memberikan energi yang serius kalau memang serius gitu ya. Dia bisa menempatkan antara guru dan enggak gitu, antara main-main dan enggak gitu. Dia bisa menempatkan itu di segi komunikasi ya. Itu makanya untuk Sagittarius harus tahu tentang karakter dianya. Itu kalau dia lagi bicara tentang keseriusan ya, Sagittarius nanggepinnya serius gitu. Jadi dia nggak ngerasa disepelekan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di saat dia komunikasinya tentang hal yang happy gitu ya, yang hiburan atau yang ingin adanya kehappyan, nggak ada keseriusan ya, mungkin bisa ditanggapi dengan nggak serius gitu kan. Itu yang bisa menyesuaikan di sini tentang energinya dia ya Sagittarius gitu ya. Itu sih dengan komunikasi yang dia berikan di sini gitu ya. Itu dia seseorang yang seperti itu ya. Mungkin egonya di situ juga bisa ya. Dia kalau membicarakan serius ya, Sagittarius harus ngikutin dia serius gitu. Kalau nggak serius ya, Sagittarius harus bisa ngikuti itu gitu kan. Itu jadi ada ego di situ. Itu tetapi ya baik juga sih, istilahnya di sini kan egonya ego yang terplanning untuk dianya kan gitu ya. Itu jadi agar nggak salah paham, nggak salah tangkap, nggak salah terima gitu kan dari informasi kan gitu. Orangnya seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada the garden. Ini taman. Dia ngerasa bahwa hubungan dengan Sagittarius ini layaknya di taman. Tahu nggak taman? Taman itu indah, nyaman, tenang gitu kan. Itu ya, ada cahaya dari semesta gitu kan, cahaya dari luar. Yang pasti dia di hubungan dengan Sagittarius itu menginginkan untuk layaknya di taman gitu ya, menginginkan untuk indah, bahagia, tenang gitu kan, tentram, nyaman gitu kan kalau di taman ya. Itu hijau. Mungkin kalian berhubungan dengan orang yang berbaju hijau. Mungkin kalian berhubungan dengan aparat keamanan, mungkin TNI gitu ya. Itu atau yang kalian mungkin berhubungan dengan PNS, ASN yang bajunya hijau-hijau gitu kan, bisa juga ya. Itu atau mungkin kalian mungkin karir yang kalau di perusahaan kan ada tuh baju yang seragam gitu, mungkin bajunya hijau gitu kan, bisa juga. Atau bisnis usaha yang menyangkut tentang hijau-hijau, mungkin tentang tanaman, tentang fashion yang berupa hijau, tentang ya yang berhubungan dengan warna hijau. Kalian sesuaikan aja di sini ya untuk taman warna hijau di sini gitu. Gitu sih. Karena ini energinya lebih dari warna hijau untuk taman ya, itu sih.
dan ini memberikan energi kebahagiaan untuk kalian ya. Itu dan di sini untuk taman ini mungkin kalian menginginkan untuk nanti ada pernikahan di taman, bisa juga seperti itu ya, karena ini energi general, kolektif, banyak orang gitu. Jadi mungkin ada energi itu di antara kalian kan gitu ya. Itu kalau yang resonate, ini saya tegaskan kalau yang resonate ya. Itu sih yang pasti di sini. Di hubungan ini mungkin di antara kalian sudah ngerasa nyaman, bahagia, happy, tenang, mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti kalian menginginkan ini terus menerus dalam nanti ada ikatan pernikahan pun juga kalian menginginkan energi taman ini gitu kan, seperti itu. Oke. Ya, itu energi dia ya, energi dia ke Sagittarius dan karakternya di sini secara bersamaan saya readingnya. Kalau ini yang resonate ya, ini untuk kalian readingannya kan gitu ya. Itu. Oke, ini karakter energi seseorang ya, seseorang yang pada akhirnya akan menikah dengan Sagittarius itu seperti ini. Tuh ya. Dan kemudian untuk zodiaknya kita lihat zodiaknya. Di sini dengan energi The Book ini karakter seseorang yang misterius. Di sini mungkin ada dari kalian yang si dianya ini berzodiak Scorpio mungkin ya, Pisces, Cancer ya. Itu ini berhubungan dengan awal juga ya, berhubungan dengan insting, intuisi, feeling itu dari elemen air itu kuat. Jadi saya sebut 3 zodiak itu ya, Cancer, Pisces, Scorpio ada di sini yang berhubungan dengan Sagittarius ya. Itu dan kemudian di sini mungkin Gemini ya, kemudian Capricorn, Taurus, di sini mungkin ada Virgo juga ya, ada Virgo, ada apa lagi? Itu sih yang kelihatan ya. Itu. Oke. Aquarius ya, Aquarius juga ada. Itu sih. Itu kalau zodiak ya, zodiak yang saya sebut di sini ini nggak kefokus ya, istilahnya bukan yang terpenting di readingan ini gitu. Kalau kalian melihat untuk energi atau karakternya ini ada di dianya yang pada akhirnya menikah dengan Sagittarius ya, ini resonate untuk kalian, nggak harus dengan zodiak yang sama saya sebut gitu ya. Itu jadi kalian bisa sesuaikan di sini. Kalau misalkan di semua energi ini dari zodiaknya, dari energi, dari karakternya itu ada ya, otomatis di sini bisa resonate untuk kalian lebih gitu kan. Itu. Tapi kalau semuanya nggak ada energi di sini ya, ini bukan readingan untuk kalian, ini untuk yang lainnya, Sagittarius yang lain gitu ya. Itu kalau kalian mengikuti reading seperti itu, jadi kalian nggak overthinking ya. Itu. Oke. Ya. Ya, saya rasa sudah semuanya saya reading di sini ya. Itu hasilnya untuk seseorang yang pada akhirnya menikah dengan Sagittarius, mempunyai energi seperti itu. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini Sagittarius. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.